kabar di hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Kita jumpa lagi hari ini ya. Walaupun kita belajar di rumah, belajar di sekolah secara bergantian, kita harus tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, kita mau sebutkan dulu nama-nama hari. Nama-nama hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita mau belajar tentang besok, kemarin. Ya, besok dan kemarin. Kalau hari ini adalah hari Senin, besok adalah hari setelah Senin, Selasa. Benar. Kalau hari ini adalah hari Selasa, kemarin berarti sebelum hari Selasa yang sudah kita lewat. Sebelum Selasa, Senin. Kalau hari ini hari Selasa, kemarin adalah hari Senin. Jika hari ini adalah hari Selasa, besok hari sudah Selasa, Rabu. Benar. Sekarang dengar ya, kemarin ya. Jika hari ini hari Rabu, kemarin sebelum hari Rabu hari Selasa. Pintar semuanya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang tema tumbuh-tumbuhan. Kita sudah belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Kita lihat di sekeliling sekolah, kita langsung kan belajarnya langsung di lapangan, melihat tanaman yang ada di sekolah. Ada pohon yang tinggi, ada juga tanaman pohon yang bisa berbuah. Jadi ada juga tanaman yang hanya berbunga, ada juga tanaman yang nggak berbunga, hanya daun. Itu adalah untuk hiasan. Jadi anak-anak, setiap tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, baik di sekolah, di rumah, dimanapun, harus kita rawat atau harus kita jaga. Kita jaga dengan benar. Bagaimana cara menjaganya? Kita sudah pelajari juga. Caranya disiram Miss tiap hari. Benar. Dikasih pupuk Miss. Benar. Tanah yang sudah keras Miss dikorek. Atau kalau potnya sudah terlalu kecil, supaya bisa tumbuh dengan subur lagi, dipindahkan tanamannya ke pot yang lebih besar atau langsung ke tanah. Nah, kita sudah belajar juga tentang bagian-bagian tanaman. Masih ingat ya tepuknya? Yuk, tepuk bagian tanaman. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Sekali lagi, tepuk bagian tanaman. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan, kalau dulu binatang ada perkembangbiakannya, bagaimana bisa menjadi anaknya, tambah lama tambah banyak. Nah, itu namanya perkembangbiakan. Ternyata tumbuh-tumbuhan juga ada perkembangbiakannya, pertumbuhannya, karena tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup yang hidup ciptaan Tuhan. Sama juga dengan binatang. Binatang juga adalah makhluk hidup, jadi bertumbuh. Jadi ada namanya perkembangbiakan atau pertumbuhan. Nah, Miss Ayen mau tunjukin. Jadi ada tanaman yang bisa kita buat. Miss, saya pengen loh Miss tanam ubi. Nah, bagaimana sih bisa mendapatkan tanaman ubi itu supaya dia bisa berkembang, bisa hidup, bisa tumbuh? Nah, cara menanam ubi itu, ubi kayu, adalah pertama pakai batang. Batangnya ditanam.
ditanam, disiram, nanti akan keluar dari batang-batangnya itu tunas. Tumbuhlah nanti ubinya tumbuh di dalam tanah. Nah, sekarang Miss, setelah ini kalau kita mau menanam pohon mangga. Wah, saya mau menanam mangga, Miss. Caranya bagaimana? Pakai biji. Nah, Miss tunjukin. Nih, biji mangga. Setelah ditanam, dia akan tumbuh akar di bagian bawah. Lalu kita siram, dia akan tumbuh tunas. Tunasnya tumbuh batang, akan tumbuh daun, jadi pohon besar, lalu tumbuh bunga, lalu tumbuh bunga menjadi buah. Ya, itu namanya pertumbuhan dari pohon mangga. Ya, Miss akan ajak anak-anak bernyanyi dulu. Pertama kali dari biji ya. Biji ditanam, tumbuh akar, terus disiram, tumbuh tunas. Tumbuh tunas ya. Tunas disiram, tumbuh batang, batang disiram, tumbuh daun. Jadi sudah tahu ya, biji disiram, tumbuh akar, terus disiram, tumbuh tunas. Tunasnya disiram terus, tumbuh batang, batangnya disiram, tumbuh daun. Nanti tambah lama tambah besar. Baru pohonnya disiram terus, pohon dipupuk dengan teratur. Dipupuk dengan teratur, akan tumbuh berkembang. Makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah. Wow, ternyata semakin hari semakin besar kalau kita pupuk terus. Nah, disiram terus, makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah. Sekali lagi kita nyanyi ya. Biji ditanam, tumbuh akar, terus disiram, tumbuh tunas. Tunas disiram, tumbuh batang, batang disiram, tumbuh daun. Pohon dipupuk dengan teratur, akan tumbuh berkembang. Makin lama makin besar, makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah. Biji ditanam, tumbuh akar, terus disiram, tumbuh tunas. Tunas disiram, tumbuh batang, batang disiram, tumbuh daun. Pohon dipupuk dengan teratur, akan tumbuh berkembang. Makin lama makin besar, tumbuh bunga menjadi buah. Oke, jadi dengan lagu ini kita bisa belajar tentang proses pertumbuhan tanaman ya. Jadi kita hafal lagu ini, pasti bisa ingat bagaimana proses pertumbuhan dari tanaman. Nah, sekarang kita akan masuki kegiatan kita,
kegiatan inti. Nah, anak-anak nanti cari 1 lembar daun. Kita akan melakukan kegiatan menjiplak gambar daun ini menggunakan kelir kayu ataupun boleh pensil jika yang tidak ada kelir kayu yang hijau. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti tulis nama. Ya, tulis tulisan daun. Miss akan pandu ini. Setelah ini yang kedua, kita akan sama-sama ambil buku kita. Buku tematik tumbuh-tumbuhan di halaman 28. Kita akan sama-sama mencari benda-benda apa sajakah yang digunakan untuk membersihkan kebun sekolah, kebun di halaman rumah, ya. Jadi Miss akan bercerita lagi, nanti Miss akan pandu. Oke, jadi ini dilingkari benda-benda yang digunakan untuk membersihkan kebun sekolah. Nah, yang ketiga, kita akan sama-sama ambil buku PR kita, cari di halaman belakang kosong. Kita akan menuliskan kata-kata yang Miss sebutkan, namanya dikte. Ya, anak-anak ikuti. Ya, Miss akan pandu anak-anak. Oke, Miss. Jadi ada 3 kegiatan kita hari ini. Miss biasanya kan belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin minggu ini kita tatap muka. Belajarnya di sekolah bersama dengan Lausu Yanti, dan belajar bahasa Inggris juga bersama dengan Miss Maya langsung di sekolah. Oke, Miss. Semangat. God bless you all. Baik, kita akan buka buku kita di buku tematik tumbuh-tumbuhan di halaman 28. Ya. Kita akan lihat. Nah, kita sudah pelajari bagaimana cara merawat tanaman. Nah, sekarang ada sih benda-benda yang digunakan untuk membersihkan kebun sekolah, ya, kebun halaman rumah. Coba lihat ini. Gambar apa? Buku. Buku ini untuk apa sih? Anak-anak punya buku kan? Untuk kita bisa tulis. Ya, kalau ini buku tulis untuk kita menulis. Nah, coba perhatikan lagi ini. Sapu. Anak-anak di rumah punya sapu kan? Ini adalah sapu yang kita pakai untuk membersihkan rumah di dalam rumah. Tapi tidak pakai untuk membersihkan halaman rumah yang banyak tanahnya. Tidak ya, tapi sapu ini digunakan untuk membersihkan rumah, bagian dalam atau bagian teras depan. Kalau ini adalah apa? Ini adalah gembor atau dia seperti ceret ya, alat untuk kita menyiram bunga, menyiram tanaman. Di dalamnya bisa diisi air, dari sini keluarnya. Anak-anak ada yang punya? Coba perhatikan lagi nih, cangkir. Cangkir digunakan untuk apa? Apakah bisa untuk digunakan untuk membersihkan kebun? Nah, untuk isi air minum, Miss, untuk minum kopi, teh. Coba lihat ini. Ya, cangkul. Cangkul dipakai untuk membersihkan kebun, bisa tanaman. Misalnya mau membuang rumput-rumput yang sudah tidak bisa dipakai. Nah, rumput-rumput kering kita perlu cangkul ya. Coba sendok garpu digunakan untuk pasti untuk makan. Tapi bukan untuk membersihkan kebun. Nah, ini sekop. Sekop dipakai bukan untuk makan, tapi membersihkan tanaman, membersihkan tanah-tanah, mengorek tanah. Nah, ini apa? Ini adalah sekop sampah. Kalau kita sudah menyapu, biasanya sampahnya kita masukkan ke dalam sekop ini ya. Nah, lalu sudah masukkan baru buang ke tong sampah besar ini. Ya. Jadi ini adalah sapu lidi. Nah, sapu lidi inilah yang digunakan untuk kita membersihkan kebun. Jadi bisa disapukan di tanah.
untuk membersihkan daun-daunan, sampah menggunakan sapu lidi, bukan sapu yang di dalam rumah ya. Jadi harus tahu anak-anak. Sekarang tugas anak-anak adalah melingkari gambar benda-benda yang dibutuhkan membersihkan kebun sekolah. Ya, sekali lagi lingkarilah gambar benda-benda yang digunakan untuk membersihkan halaman, membersihkan kebun sekolah. Kebun sekolah. Berarti harus tahu kalau pakai sapu, sapu yang mana yang benar. Tidak boleh pakai sapu yang di dalam rumah. Nanti akan kotor dalam rumah kita. Ya, dilingkari. Nah, mana-mana saja bendanya. Oke, dikerjakan nanti. Besok dibawa dikumpulkan kemis. Baik anak-anak, kita akan sama-sama mencari daun dulu. Kita akan melakukan kegiatan menjiplak daun. Ya, coba anak-anak di halaman rumah atau di sekitar tempat tinggal kita, coba cari 1 lembar daun. Nah, ini bagian depannya dia halus, bagian belakangnya dia agak kasar, kelihatan ruas-ruas, namanya ruas-ruas daun. Ya, jadi tidak memetik banyak, hanya 1 lembar. Kita siapkan daun 1 lembar, kita siapkan kertas, siapkan konektor pen hitam, siapkan kelir warna hijau, kelir kayu ya, bukan krayon. Kalau tidak ada kelir kayu hijau, boleh pakai pensil. Ya, yuk kita akan mulai. Bagaimana kita letakkan daun ini seperti ini ya, di atas meja. Kita letakkan kertas kita 1 lembar seperti ini ya, tutup ya, seperti ini ya. Coba ditutup. Miss Ayen langsung pakai kelir warna hijau. Anak-anak kalau tidak ada, pakai pensil. Tapi pensilnya ditajami dulu. Kalau pakai kelir kayu juga diraut dulu. Yuk, cara pegangnya seperti ini. Kita mau namanya ini apa ya, menggosok. Gosok ya. Gosok sekitar nih. Yuk, tekan, tidak boleh bergerak. Lihat, gosok, 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 gosok. Akan keluar apa ya kalau kita gosok-gosok? Lihat, tadi kertasnya kosong. Kita gosok-gosok. Gosok-gosok ya. Terus gosok. Nah, gosok terus. Nah, gosok. Terus gosok. Lihat, pegangnya seperti ini. Gosok terus. Ya, cara pegangnya jangan salah seperti ini. Tapi ingat, daunnya tidak boleh bergerak. Kertasnya tetap tekan. Tekan terus kertasnya. Wah, sudah kelihatan loh sedikit ruasnya. Nah, ini ruas daunnya. Sudah kelihatan. Yang ini kita gosok lagi. Gosok sampai dia keluar seperti gambar daun yang ada kita cari tadi. Nih. Yo, ini tulang tengahnya, batang tengahnya kita gosok. Seperti ini, gosok terus sampai dia keluar. Gambarnya. Jadi sudah keluar ya. Gosok terus, pelan-pelan saja, ditekan ya. Tidak buru-buru. Nah, kalau anak-anak menggunakan pensil nanti dia jadinya warna hitam daunnya. Ya. Boleh pakai pensil kalau tidak ada kelir ya. Kalau tidak ada kelir kayu seperti Miss, boleh pakai pensil. Nah, gosok terus. Seperti ini. Kalau sudah mulai kelihatan, kita akan angkat. Nah, ya, keluar gambar bentuk daun. Sama ya. Ini bentuk daun kita. Yuk,
Kita akan pakai konektor pen, tulis namanya. Namanya kalau ini punya Miss Leni. Langsung menggunakan konektor pen ya. Lalu kita tulis daun, ada, Cara tulis daun ya, un, bukan wun, salah, un, daun. Oke. Jadi jangan lupa dibawa ke sekolah biar bisa koreksi ya. Semangat. Baik, kita akan ambil buku PR kita. Kita akan buka di halaman yang setelah Miss buat contoh. Nah, kita buka, kita akan melakukan kegiatan dikte atau menuliskan apa yang Miss sebutkan. Ya, coba kita tulis judulnya. Nah, dikte, dikte. Menuliskan apa yang Miss sebutkan. Sudah? Yuk, buat angka 1. Miss sebutkan apa? Anak-anak tulis ya. Bola. Bola gimana? Bo, bo. B kecil-kecil tulisannya. Obo. La bagaimana la? Ala. Bola. 2. Apa sih yang kita gunakan untuk menutup badan kita supaya tidak malu? Iya, baju. Benar, baju. Ba bagaimana ba? Iya, yuk ba. Ba. Tulis sendiri ya. Ju. Baju. Oke, nomor 3. Apa ya? Anak-anak tebak ya. Benda apa ya yang biasanya kita bawa ke sekolah, yang bisa kita kerjakan PR? Ya, buku. Buku bagaimana, Bu? Ya, bu. Ku lanjut ku. Anak-anak tulis sendiri. Buku. Oke. Yang keberapa? 4. Apa sih yang rasanya pedas? Iya benar, cabe. Ca bagaimana ca? Tulis sendiri. B. Cabe. Oke, nomor 5. Udah selesai? Sudah ya? Nah, bagian daripada tanaman setelah akar, batang. Sudah batang, tumbuh daun. Tulis daun. Ada. Un. Daun. Yuk, sekarang nomor 6. Bagian tubuh apa yang kita gunakan untuk melihat? Ya benar, mata. M kaki 3. Mata. Tulis sendiri. Mata. Nomor 7. Miss kasih teka-teki lagi ya. Sudah selesai? Sudah ya. Benda apa yang digunakan untuk membersihkan lantai rumah? Iya benar, sapu. Sapu bagaimana sapu? Sapu. Sapu. Pintar. Nomor 8. Yuk, kita tebak lagi ya.
bagian apakah bagian tanaman apakah yang paling bawah yang ada di dalam tanah? Iya, benar. Akar. Akar. Nomor 9. Yuk. Sudah? Ya. Benda apakah yang bisa untuk menunjukkan waktu yang ada di rumah, di kelas? Ya, jam. Jam. Tutup mulut ya, jam. J-A-M, jam. J-A-M, jam. Nomor 10. Ya, sudah selesai. Sudah ya, satu lagi. Apa yang kita gunakan setiap hari ke sekolah untuk membawa buku-buku dan peralatan sekolah kita? Benar, tas. Yuk, tas. T-A-S, tas. Yuk, jangan lupa bawakan ke sekolah, Miss akan koreksi. Semangat!